Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Nukmilu ma'adratikum fi qiraati kitab Ayyuhal Walad al-Imam Al-Ghazali alladhi yatawallad sanah 450 wa intaqala ila rahmatillahi ta'ala sanah 505. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bermajlis ilmu, membahas, mencoba memahami kitab Ayyuhal Waladul Muhib karya Imam Al-Ghazali, yang mana beliau lahir tahun 450 Hijriah di Tus, Iran, dan wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 505 Hijriah. Yang mana kitab Ayyuhal Walad ini menjadi kitab pembuka dalam bidang ilmu tasawuf bagi Imam Al-Ghazali, dan bagaimana kita bisa memahami kitab-kitab selanjutnya, yaitu kitab Bidayatul Hidayah wa kitab Minhajul Abidin. Setelahnya kita bisa lebih memahami kembali kitab Ihya Ulumuddin. Maka kitab Ayyuhal Walad ini menjadi pembuka, menjadi muqaddimah supaya apa yang dipahami, apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab setelahnya bisa kita pahami sesuai dengan apa yang Imam Al-Ghazali inginkan. Oleh karena itu, kitab Ayyuhal Walad ini sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan, supaya manhaj, supaya cara berpikir Imam Al-Ghazali bisa kita tiru dan bisa diturunkan pada murid-muridnya. Dan kitab ini juga dilatar belakangi oleh muridnya yang sedang mengalami overthinking, kegalauan, dan meminta nasihat kepada Imam Al-Ghazali. Pada saat itu juga Imam Al-Ghazali ketika membaca surat dari muridnya ini memberikan nasihat yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Alhamdulillah kita telah sampai kepada pertengahan. Insya Allah sebelumnya kita telah membahas tentang hikayah atau bahasa Indonesianya apa ya? Cerita bagaimana Imam Hatim Al-Asam dan Imam Asy-Syadzili, dan bukan hanya sekedar cerita, tapi dari cerita tersebut kita bisa mendapatkan hikmah yang pendek matannya tetapi begitu banyak faedahnya. Yang mana Imam Asy-Syadzili mengatakan bahwasanya beliau telah berguru lebih kepada 400 ustaz dan telah menghafal, mempelajari lebih dari 4.000 hadis. Tetapi beliau dari sekian banyak waktunya untuk belajar, dari sekian banyak hadis yang beliau pelajari, Imam Asy-Syadzili nulahis atau menyimpulkan bahwasanya faidah belajarnya itu terdapat dalam satu hadis Rasulullah SAW yang kama qala Rasulullah SAW bima ma'na i'mal di dunya ka bi qadri maqamika fiha, beramalah di dunia sebagaimana engkau akan tinggal di dunia, wa amal li akhiratika bi qadri baqaika fiha, dan beramalah untuk akhirat sebagaimana engkau nanti akan kekal di sana, wa amal lillahi bi qadri hajatika ilaihi, dan beramalah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala bi qadri hajatika ilaihi, sebagaimana engkau selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal linnari bi qadri sabrika 'alaiha, dan beramalah menjauhi api neraka sebagaimana engkau kuat untuk menahan siksanya dan pedihnya azab di neraka. Setelah itu Imam Al-Ghazali menceritakan kepada muridnya tentang kisah Hatim Al-Asam, yang mana Imam Hatim Al-Asam ini berguru kepada Imam Syakik Al-Balhi, yang mana dalam masa pembelajarannya ini bukan sekedar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tetapi Imam Hatim Al-Asam belajar kepada Imam Syakik selama 30 tahun.
yang mana Imam Syakik ini bukan hanya sekedar imam alim ulama, tetapi juga terkenal akan keilmuannya, terkenal akan kezuhudannya, sehingga Imam Hatim Al-Asam mendapatkan pelajaran yang sangat berharga selama 30 tahun yang disimpulkan, diringkas dalam 8 faidah atau dalam 8 hikmah. Hikmah yang pertama, bahwasanya Imam Hatim Al-Asam melihat fenomena setiap orang ada hal yang dicintai, tetapi tidak setiap yang dicintai itu menemaninya sampai akhirat. Maka Imam Hatim Al-Asam melihat bahwasanya ada satu hal yang menemani dan menolong sampai ke akhirat, sampai dalam alam kubur. Itulah yang berhak dan paling berhak untuk dicintai, yang mana itu adalah amal soleh. Maka Imam Hatim Al-Asam mencintai amal soleh agar senantiasa menemaninya, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat kelak. Faedah yang kedua, Imam Hatim Al-Asam bahwasanya melihat fenomena orang-orang selalu tergesa-gesa, buru-buru melakukan perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, yang mana perbuatan hawa nafsu ini jika dituruti akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melihat hal tersebut, Imam Hatim Al-Asam berpendapat, mengambil faidah bahwasanya ketika hawa nafsu itu timbul, ketika hawa nafsu itu datang, maka Imam Hatim Al-Asam bersegera sekuat tenaga untuk memeranginya atau yukhalifuhu, berseberangan dengannya. Faidah yang ketiga, bahwasanya Imam Hatim Al-Asam melihat setiap manusia itu selalu berjuang mencari nafkah, mencari harta benda, dan ketika dicari, manusia itu berpegang teguh padanya, menjaga hal tersebut supaya tidak direbut oleh orang lain. Maka melihat hal ini, Imam Hatim Al-Asam berpendapat, mengambil solusi bahwasanya hal yang telah diperjuangkan, hal yang telah diusahakan sekuat tenaga, bukan hanya dipertahankan tetapi diinfakkan di jalan Allah, yang mana nanti akan menjadi tabungan dan penolong di hari akhir. Faedah yang keempat, bahwa Imam Hatim Al-Asam berpendapat, melihat fenomena setiap orang itu menyangka bahwasanya kemuliaan, keagungan, dan syaraf atau segala hal-hal yang berbentuk dan menimbulkan madah atau menimbulkan pujian itu berasal dari tingginya jabatan, atau berasal dari tingginya popularitas, atau berasal dari mengambil harta orang dengan zalim atau dengan paksa. Tetapi Imam Hatim Al-Asam berpendapat bahwasanya orang yang paling mulia, orang yang paling agung, orang yang paling baik adalah orang yang paling bertakwa. Maka Imam Hatim Al-Asam memilih untuk menjadi orang yang bertakwa daripada menuruti apa yang diinginkan oleh manusia. Lalu faedah yang kelima, Imam Hatim Al-Asam berpendapat, melihat fenomena bahwasanya setiap manusia itu saling bergibah, saling menghina satu sama lain, yang mana itu semua didasari dengan iri, dengki, dan ingin diperhatikan, ingin validasi, mencari popularitas semata. Maka Imam Hatim Al-Asam berpendapat, melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya setiap manusia telah diciptakan oleh Allah sesuai dengan kodratnya masing-masing. Maka Imam Hatim Al-Asam ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan, ridha dengan apa yang telah Allah tentukan. Maka jika ridha dengan apa yang Allah tetapkan, tidak ada hasad dalam seorang hamba. Lalu Imam Hatim Al-Asam di dalam hikmahnya yang keenam berpendapat bahwasanya manusia itu pasti memiliki seorang musuh, baik itu musuh dalam perpolitikan, baik itu musuh dalam pertandingan, ataupun musuh dalam bidang lainnya. Maka Imam Hatim Al-Asam melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya
musuh yang paling berbahaya adalah syaitan. Maka Imam Hatim Al-Asam menjadikan syaitan ini musuh, bukan manusia belaka. Dan syaitan adalah seburuk-buruknya musuh. Karena syaitan ketika menjadi musuh dan ketika ia kalah dalam satu peristiwa, satu peperangan, satu jalan, maka ia akan datang dengan cara yang lain, menggoda hambanya yang taat kepada Allah agar menjauh dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang ketujuh, bahwasanya Imam Hatim Al-Asam berpendapat bahwasanya setiap manusia berusaha mengumpulkan harta dengan cara apa saja, bukan hanya dengan cara yang subhat, yang tidak tahu halal haramnya, bahkan mencari harta dengan cara yang haram, menghinakan diri. Maka Imam Hatim Al-Asam melihat, membaca Quran ayatullah subhanahu wa ta'ala bahwasanya setiap rizki itu telah Allah tetapkan, telah Allah tentukan dan tidak akan tertukar sedikit pun. Maka Imam Hatim Al-Asam merasa tenang dan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala mencari rezeki, ia pastikan cara yang ia lakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ia pastikan cara ia berdagang, cara ia bermuamalah dengan cara yang halal, menjauhi hal-hal yang subhat, bahkan hal-hal yang haram. Lalu faedah yang terakhir, faedah yang ke-8, bahwasanya Imam Hatim Al-Asam berpendapat bahwasanya setiap manusia itu selalu bergantung pada sesuatu, baik itu harta, jabatan, kedudukan, pekerjaan, ataupun yang lainnya. Tetapi Imam Hatim Al-Asam melihat dan mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighun amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriktimad, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ia berusaha mati-matian, setelah ia merencanakan sebaik mungkin, maka inilah yang disebut tawakal. Imam Hatim Al-Asam memilih tawakal, memilih bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bergantung kepada makhluknya. Maka dari dua hikayat itu, dua kisah tersebut, dari 9 faidah, 8 faidah dari Imam Hatim Al-Asam dan 1 faidah yang diambil dari hadis Rasulullah SAW dari hikayah atau kisah Imam Ash-Shibli. Jika kita amalkan, maka tidak membutuhkan ilmu yang begitu banyak. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan, ayyuhal walad, qad alimta min hataini hikayataini. Kau telah tahu dari apa? Dari min hataini hikayataini, dari 2 kisah tersebut, kisah Imam Ash-Shibli dan Imam Hatim Al-Asam, annaka la tahtaju ila taktsiril ilmi, bahwasanya engkau tidak membutuhkan pada ilmu yang banyak, cukup ilmu yang membawa engkau lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dibutuhkan adalah untuk beramal lebih banyak. Yang dibutuhkan adalah mengaplikasikan, mengamalkan apa yang telah kita ketahui, ilmu apa yang telah kita dapatkan. Oleh karena itu, seorang alim, seorang yang telah tahu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, itu nanti ketika di akhirat akan dihisab 2 kali. Yang pertama dihisab karena dia telah tahu, yang kedua dia dihisab apakah dia beramal atau tidak. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang beramal dengan apa yang telah Allah titipkan, beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Lalu Imam Al-Ghazali setelah menekankan bahwasanya pentingnya beramal dan pentingnya ilmu, maka Imam Al-Ghazali setelahnya akan menjelaskan kepada kita, ya Syekh Imam Al-Ghazali, guru seperti apakah yang berhak kita ambil ilmunya?
Guru seperti apakah yang kita akan mendapatkan faidah darinya, ataukah kita tidak membutuhkan guru sehingga kita bisa belajar agama ini dari mana saja? Maka Imam Al-Ghazali berkata, wal'an, dan sekarang ubayyinu lak, saya akan menjelaskan kepada kamu wahai ayyuhal waladul muhib, ma yajibu ala salikis sabilil haq, apa yang wajib, yang harus dipunyai bagi seorang penuntut ilmu, apa yang wajib dipunyai bagi seseorang yang ingin mendapatkan surga yang paling tinggi, apa yang wajib diketahui bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, maka ketahuilah. I'lam ada tuh tanbih. I'lam tidak datang kecuali setelahnya adalah hal yang penting. Maka hal yang akan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ini harap dicatat baik-baik, dipahami dengan sebenar-benarnya, karena ada hal yang penting yang akan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Annahu yang bagi lisaliki syaikhun mursyidun murabbin, bahwasanya bagi setiap orang yang sedang menuntut ilmu, bagi setiap orang yang sedang meniti perjalanan untuk mendapatkan ridho Allah dan memasuki surganya, wajib bagi mereka, hendaknya mereka mencari apa yang dicari, syaikhun mursyidun murabbin, seorang syekh. Apakah setiap syekh saja? Tidak, tapi mursyidun, yang akan menuntun jalan, bukan hanya menuntun jalan, tetapi bertindak sebagai murabbin, bertindak sebagai murabbi. Kenapa? Liyukhrijal akhlaqus su'a minhu bitarbiyatihi, sehingga bisa mengeluarkan akhlak yang jelek dari seorang thalib, dari seorang yang sedang meniti jalan ini, bagi seorang salik, bitarbiyatihi, dengan pendidikan yang diberikan, wa yaj'ala makana khulqan hasanan, dan menggantikan akhlak yang jelek itu dengan akhlak yang baik. Maka dari sini, wahai teman-teman semua, kita bisa memahami bahwasanya untuk memahami agama ini, untuk memahami ajaran Islam yang sebenar-benarnya, dibutuhkan syaikhun mursyidun murabbin, dibutuhkan seorang syekh, dibutuhkan seorang guru. Maka tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang salik, mempelajari Islam hanya sekedar dari buku bacaan saja, hanya sekedar dari kitab yang dituliskan. Karena jika seseorang salik atau seorang thalibul ilmi hanya belajar dari kitab yang ada, maka akan didapati apa yang ia fahami dari kitab tersebut, banyak kesalahpahaman yang terjadi. Yang mana kesalahpahaman ini dikarenakan tidak adanya seorang mentor, tidak hanya seorang syekh yang membimbing. Maka bukan hanya pemahamannya saja yang salah, tetapi cara belajarnya pun tidak tepat. Karena sebagaimana kita tahu, di Islam ini ada tingkatan untuk belajar. Tidak hendaknya bagi seorang thalib, bagi seorang mubtadi yang awal bagi belajar, itu mempelajari hal-hal yang sifatnya ma'lumah ikhtisarah, atau hal-hal yang sifatnya informasi yang singkat yang bisa dihafalkan. Karena dengan menghafalkan hal-hal yang mudah dihafal, mudah difahami ini, nanti dari sana baru kita akan naik level ke level selanjutnya, mencari dalilnya. Setelah mencari dalilnya, kita akan memahami lagi bagaimanakah cara kita memahami dalil tersebut. Setelah cara memahami dalil tersebut, kita akan memahami qawaidnya seperti apa, kaidah-kaidahnya seperti apa, supaya memahami dalil ini tidak salah. Apakah muqayyad wa mutlaq, mubayyan wa mujmal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, salah satu musibah terbesar adalah ketika seseorang tidak ada guru. Kenapa? Karena tidak ada guru,
artinya gurunya adalah syaitan. Faman laisa lahu syaikh fasyaihuhu syaitan. Barang siapa yang belajar agama tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Maka akan ditemukan kesalahannya itu lebih banyak daripada hal kebenaran yang ia dapatkan. Maka inilah yang paling penting, bahwasanya tatkala belajar agama Islam, belajar ajaran Islam, cari tahu dulu dari manakah kita belajar, cari gurunya dulu. Tidak bisa kita belajar langsung pada kitab yang ada. Tatkala gurunya datang, kita lihat dulu gurunya siapa. Gurunya siapa? Nah, yang nanti kaidah ini akan Imam Al-Ghazali tuliskan, akan Imam Al-Ghazali tekankan, dan akan Imam Al-Ghazali jelaskan kepada kita semua. Maka salah satu musibah terbesar yang terjadi di zaman sekarang adalah memberikan sumber dalil, sumber istinbatul ahkam kepada orang awam. Sehingga orang awam ini membaca dalil tersebut, membaca Al-Quran dan Sunnah, mengambil hukum darinya tanpa pola pikir, manhaj, qawaid, usul yang sesuai dan yang benar. Yang terjadi ketika membaca hal tersebut adalah kesalahan, keliru pemahaman yang didapatkan. Tetapi la haula wala quwata illa billah, tatkala ada orang yang belajar Al-Quran dari terjemahan, tiba-tiba dia yahtubu amaman nas, berbicara di depan banyak orang, pengikutnya banyak, dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah perselisihan di antara apa? Bukan di antara ulama, perselisihan di antara orang awam, sehingga masyarakat muslim disibukkan dengan masalah perselisihan ini, masalah khilafiyah ini, ikhtilaf ini, abai dengan ibadah, terpecah belah menjadi beberapa golongan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh orang awam belajar tanpa guru, belajar hanya dari terjemahan, lalu berbicara seenaknya. La haula wala quwata illa billah. Maka ini menunjukkan bahwasanya bukan suatu kebanggaan mempunyai followers banyak, bukan suatu kebanggaan mempunyai pengikut yang begitu banyak, tetapi tatkala pembelajaran, cara mengambil hukumnya telah keliru, cara belajarnya telah keliru, dan bahkan tidak tahu gurunya siapa, maka ini menunjukkan bahwasanya kemunduran umat Islam semakin datang dengan fenomena yang terjadi saat ini. Maka ulama kita menuliskan kisah-kisah tentang orang-orang yang belajar dengan cara yang tidak tepat, orang-orang yang belajar tanpa guru, bahkan berani berkonflik dengan ulama, berani membantah para ulama tanpa dalil. Itu semua dituliskan oleh ulama kita rahimahullahu ta'ala, Syekh Hasan Hito, yang ditulis dalam kitab Al-Mutafaqihun. Jadi teman-teman bisa rujuk ke sana nanti, bagaimanakah orang-orang yang semangat belajarnya tinggi tetapi cara belajarnya salah. Dan cara belajar ini insya Allah bisa kita temukan di kitab Ta'lim Al-Muta'allim fi Turuqit Ta'allum il Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, yang mana Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ini menulis kitab tersebut Ta'lim Muta'allim dilatar belakangi karena melihat para thalibul ilmi yang niatnya telah berubah, yang mana seharusnya niat thalibul ilmi ini untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pada saat itu sudah orang-orang mencari ilmu untuk popularitas semata, untuk mal atau harta benda semata. Maka ketahuilah bahwasanya sifat-sifat guru
itu akan diwariskan, diturunkan kepada muridnya. Nah, itulah bagaimana pentingnya ada seorang guru yang membimbing, mendidik, dan mendampingi seorang thalib, mendampingi seorang salik, mendampingi seorang hamba yang sedang belajar. Lalu bagaimanakah tarbiyah ini? Apa maknanya, wahai Imam Al-Ghazali? Wa ma'na tarbiyati yushbihu. Wah, Imam Al-Ghazali di sini menggambarkan, menyerupakan seorang asy-syaikh mursyid murabbi seperti apa? Yushbihu fi'lal fallahi, seperti perbuatan seorang petani. Alladzi yaqla'u syauka, yang mana seorang petani ini mencabuti duri-duri, mencabuti hama-hama dari apa? Wa yukhrijun nabatatil ajnabiyah, dan mengeluarkan atau mencabut tanaman-tanaman yang asing yang bersifat parasit. Min baini zar'in, dari sawah, dari tanaman yang kita tanaman yang kita olah untuk pertanian. Kenapa duri ini perlu kita singkirkan dan tanaman parasit rumput-rumput ini perlu kita bersihkan? Liyuhsina nabatuhu wa yakmula royahuhu, agar hasil tani, hasil panen, baik itu wortel, gandum, padi yang telah dirawat, dijaga dari hama, dibersihkan dari tanaman-tanaman parasit sehingga nutrisinya bisa terfokuskan pada tanaman yang kita inginkan. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, hasil panennya akan maksimal. Hasil panennya akan maksimal. Ketika hasil panen ini maksimal, maka keuntungannya akan berlipat ganda. Keuntungannya akan kita dapati lebih. Tetapi tatkala kita bertani tanpa kita bersihkan, tanpa kita rawat, apa yang terjadi? Ya, tanamannya akan mati. Maka itulah Imam Al-Ghazali memberikan contoh, memberikan suatu perumpamaan bagaimana pentingnya seorang guru. Seakan-akan guru ini seorang petani yang menjaga tanamannya dari hama, dari rumput-rumput, sehingga nanti hasil produksinya, hasil panennya akan maksimal. Lalu bagaimanakah Imam Al-Ghazali? Kita bertanya, ya Imam Al-Ghazali, sifat seperti apa? Apakah setiap syekh ini bisa untuk menjadi seorang murabbi, bisa untuk menjadi seorang mursyid? Maka Imam Al-Ghazali memberikan satu kaidah penting kepada kita selaku talibul ilmi dan kepada masyarakat umumnya yang sedang meniti jalan ke surga. Wala budda lisaliki min syaikhin yurabbihi wa yursiduhu ila sabilillahi ta'ala. Kaidah yang pertama, syekh ini harus memiliki ilmu yang bisa mengantarkan kita, menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah Ta'ala, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala arsala ilal ibadi rasulan li'irsyadi ila sabilihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat umum bahwasanya ada satu Tuhan yang esa, yang tidak ada Tuhan selainnya, dan inilah jalan yang benar. Fa'idha ratahalla sallallahu alaihi wasallam minad dunya, dan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wafat, siapakah penggantinya? In faqad khallafahul khulafa'u fi makanihi, maka ada penggantinya. Siapa? Innal ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka sifat keulamaan ini yang menjadikan kita menjadi suatu pegangan bahwasanya ulama inilah yang menjadi pengganti peran Nabi Muhammad SAW, yang akan menunjukkan kepada kita
jalan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya suatu jalan yang biasa, tetapi jalan yang benar. Jalan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan Subhanahu wa taala. Jika zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Kenapa? Karena ilmu dan ulama telah hilang pada umat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Sehingga ada satu orang yang berdakwah, ada satu orang yang menyampaikan risalah nubuwah, ada satu orang yang mendidik umat bahwasanya ini jalan yang benar, bahwasanya ini adalah ajaran yang benar. Sehingga ini menjadi dalil tatkala orang-orang tidak tahu siapakah Tuhannya, ada nabi yang menunjukkan. Nah, sekarang peran nabinya telah diubah. Peran nabinya, Allah tidak mengutus nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Maka peran nabinya digantikan oleh para ulama yang hidup pada saat ini. Maka ketahuilah bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi yang menunjukkan jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa syaratnya? Apa syarat seseorang itu bisa disebut seorang ulama? Apa syarat seseorang itu bisa disebut seorang syekh? Wa syaratus syekhi alladhi yasluhu ayyakuna naiban Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat seorang syekh yang seyogianya syekh itu berhak untuk disebut pengganti Rasulullah SAW. Pengganti apa? Pengganti tabligh, pengganti untuk menyampaikan dakwah, bukan pengganti kedudukan Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Yang pertama, ayyakuna aliman. Nah, syarat syekh yang pertama adalah agar syekh itu berilmu. Maka tidak setiap orang bisa menjadi seorang syekh. Syarat yang pertama adalah seorang syekh itu harus berilmu. Maka kita harus mencari tahu ketika ingin berguru kepada seseorang, dia apakah berilmu atau tidak. Jika berilmu, alhamdulillah, syarat pertama sudah terpenuhi. Li'anna kulla alimin yasluhu lahu. Karena setiap orang yang berilmu itu akan memancarkan kebaikan dan memperbaiki. Memperbaiki siapa? Memperbaiki para muridnya. Akan ada pendidikan di sana, akan ada tarbiyah di sana. Lalu apakah salah satu tanda orang berilmu ini? Wa inni, bahwasanya saya Imam Al-Ghazali ubayyinu lak, akan menjelaskan kepadamu wahai ayyuhal waladul muhib ba'da alamatihi ala sabilil ijmal, sebagian tanda-tandanya, sebagian dari alamatnya. Alamat siapa? Tanda apa? Tanda seorang syekh yang berilmu, yang mengantarkan kita menunjukkan jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, mencintai nabinya dan memasukkan kita ke surganya kelak. Ala sabilil ijmal, tetapi Syekh Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita ala sabilil ijmal, pada hal yang bersifat ikhtisar atau sekilas saja, bersifat umum, yang artinya Imam Al-Ghazali menyebutkan ketika syarat yang nanti akan disebutkan akan ada syarat-syarat yang menjadi syarat lagi atau ada anak-anaknya. Jadi ada perintilan-perintilannya, ada turunan-turunannya. Contohnya, tatkala saya berwasiat bisa bil ijmal, menasihati dengan cara yang ijmal, dengan cara yang umum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihatnya adalah bertakwa. Tetapi takwa ini memiliki turunan-turunannya. Apa itu salat, apa itu saum, apa itu zakat, apa itu menjauhi maksiat dan lain sebagainya. Yang bahkan menjauhi maksiat ini akan ada turunan-turunannya. Apa itu maksiat? Menjauhi hasad, menjauhi sombong dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dari ala sabilil ijmal.
Hatta, nah kenapa Imam Al-Ghazali menyebutkan secara ijmal, menyebutkan syarat-syarat syekh ini, hatta la yadda'iya kullu ahidin annahu mursyidun, sehingga tidak setiap orang berhak mengklaim dirinya adalah seorang syekh. Tidak setiap orang berhak mengklaim bahwasanya adalah saya seorang ulama, saya seorang alim ulama yang akan menyelamatkan kalian, yang akan menunjukkan jalan menuju surga. Fanaqul, maka Imam Al-Ghazali menyebutkan salah satu syaratnya adalah huwa, syekh itu yang sesuai syarat, man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah, yang menjauhkan diri, yang terjauh dari hubbid dunya wa hubbil jah, cinta dunia dan cinta al-jah bimakna mansib, bisa popularitas, bisa jabatan, kedudukan, validasi dan lain sebagainya. Hadza bimakna al-jah. Itu syarat yang pertama. Wa kana, ini syarat yang kedua, qad tabi'a li syahsin basirin yatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan dua syarat. Yang pertama, wa qad kana tabi'a li syahsin basirin, dan seorang syekh itu mengikuti syahsin basirin. Apa itu syahsin basirin? Orang yang melihat uyub nafsahu, atau aib-aib pada dirinya, sehingga karena ia sibuk melihat aib pada dirinya sendiri, dia terhindar dari menyibukkan dirinya terhadap aib orang lain, sehingga ia fokus untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa mengetahui dan sibuk dengan aib-aib orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, yatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin, agar ada silsilah, agar ia tersambung sanadnya mengikuti siapa? Ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak setiap seorang yang alim, tidak setiap seorang thalib itu berhak mengklaim dirinya sendiri bahwasanya kita belajar dengan cara yang benar. Tetapi harus dipastikan bahwasanya guru yang kita ambil ilmunya itu memiliki sifat-sifat tadi. Pastikan bahwasanya sanadnya nyambung kepada Rasulullah SAW, yang mana sanad ini menjaga ajaran Islam tetap hakiki, tetap murni, tidak dicampuri dengan segala sesuatu yang bid'ah. Contohnya bagaimana manhaj atau sanad ini tersambung. Imam Asy-Syafi'i yang lahir di tahun 150 Hijriah berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Nafi', dan Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang dididik langsung, ditarbiyah langsung oleh Rasulullah SAW. Maka Imam Asy-Syafi'i seakan-akan berguru langsung pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sanadnya bersambung. Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Imam Nafi', Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Maka inilah sanad, inilah bukan hanya sekedar sanad dari ilmu hadis, tetapi bagaimana sanad ini menjaga ajaran Islam tetap murni, pola pikirnya, manhaj berfikirnya, mindsetnya, qawaidnya, usul-usulnya tetap sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Meskipun ada perbedaan-perbedaan pendapat yang nanti kita akan dapatkan, tetapi itu semua tetap dalam koridor Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Dengan ketersambungan sanad ini terpeliharalah ajaran Islam, yang mana sanad ini tidak
dimiliki oleh yang lainnya, tidak dimiliki oleh agama lain, oleh yayasan lain, oleh orang yang paling mengklaim bahwasanya dirinya itu paling akademis. Nah, inilah salah satu keutamaan bagaimana sanad dan pentingnya guru yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tatkala kita sudah menemukan bahwasanya guru ini, syekh ini, seorang alim, menjauhkan diri, terjauh dari hubbud dunya, terjauh dari hubbul jah, sibuk untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa menghakimi orang lain, tanpa sibuk pada aib orang lain, sanadnya tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan tinggalkan. Maka teruslah bermulazamah, teruslah beristifadah, teruslah mengambil ilmu dari guru tersebut. Karena semakin zaman dengan adanya media sosial sekarang, hal ini semakin sulit didapatkan. Bagaimana seorang guru ini bukan hanya seorang alim, tetapi sanadnya tersambung dengan Rasulullah SAW. Lalu apalagi syaratnya? Wa kana muhsinan riyadatan nafsihi. Dan seorang saya ini orang yang muhsin, orang yang baik, akhlaknya baik. Akhlaknya baik dengan cara apa? Riyadatan nafsi, dengan cara melatih dirinya sendiri. Bagaimanakah cara melatih seorang hamba ini? Min qillatil akli wasyurbi. Makannya sedikit, minumnya sedikit. Wal qawli qillatil qawli wa qillatin naumi. Dia berbicara sedikit, tidur sedikit. Lalu apa yang banyak? Waqathratis sholati was sadaqati was saumi. Lalu dia memperbanyak salat, sedekah dan saum. Yang mana ini disebut oleh Imam Al-Ghazali, tetapi kaidah asalnya adalah agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya fenomena sekarang, ada orang yang makannya dikit, minumnya dikit, tidurnya dikit. Ketika yang terjadi, dia begadang tanpa ada faedah, ngobrol, nongkrong, tanpa sholat, tanpa sedekah, tanpa saum. Maka kaidahnya bukan di sedikitnya makan, bukan di sedikitnya minum, tetapi bagaimana sedikit makan dan minum ini mendorong kepada ibadah. Kenapa mendorong kepada ibadah? Karena man akala katsiran nama katsiran, wa man nama katsiran fatat lahu umuran katsiran. Barang siapa yang makan banyak, maka dia akan tidur banyak. Dan tatkala seorang itu tidurnya banyak, maka ia akan melewatkan banyak hal. Melewatkan banyak hal ini adalah sesuatu yang ghaflah, adalah sesuatu yang lalai. Karena meskipun ketika tidur kita tidak dihisab karena diangkat kolam, tetapi ibadah lebih baik. Inilah bagaimana cara berpikir Imam Al-Ghazali. Lalu bagaimana tatkala ada seorang yang zalim, seorang yang la haula wala quwata illa billah, tidak bisa digambarkan kezalimannya, maka tidur lebih baik. Maka hal-hal yang mubah, bermain game lebih baik. Bin niat, dengan niat. Niatnya apa? Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kezaliman. Misal, tatkala ada seseorang yang mana seorang ini dia selalu suka berbohong, atau seseorang ini selalu mencuri, kleptomania misalnya, maka bermain game lebih baik darinya. Kenapa? Karena bermain game dan tidur lebih baik baginya. Tatkala ia tidur, dia tidak mencuri. Tatkala ia bermain game, ia diam di tempat, fokus pada HP-nya, tidak mencuri. Tetapi bin niyah, harus ada niatnya. Tatkala tidak ada niat, itu hal yang mubah. Lalu apa lagi? Apa hasilnya tatkala kita mengikuti syekh yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali? Wa kana bimutaba'ati syekh al-basir ja'ilan muhasin akhlaqi lahu siratan. Maka akan timbul, akan diturunkan nilai-nilai kebaikan. Seperti apa? Kas-sabri, rasa sabar, wasyukri, bersyukur, wat tawakkul, wal yakin, was-sakhawah, dermawan, wal qanaah, ridha dengan apa yang telah Allah cukupkan,
wa tuma'ninatun nafsi, dan dia merasa tenang, wal hilmi wat tawadui, dan dia bersikap lembut dan bersikap tawadu, wal ilmi wasidqi wal haya'i. Al haya ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena haya itu dibagi pada dua bagian. Yang pertama haya itu nafsani, haya secara tabiah, haya secara malu secara natural, yang contohnya seperti seseorang malu untuk bertelanjang di tempat umum atau melakukan jima di tempat umum, yang mana ini sifat hayanya, sifat malunya adalah malu secara natural atau malu secara manusiawi. Yang kedua al-hayaul imani, malu tetapi dengan didasari oleh iman. Maka ketika malunya didasari oleh iman, apa natijahnya, apa buahnya? Ia akan malu untuk melakukan maksiat karena Allah melihatnya. Dan al-haya di sini yang dimaksudkan adalah al-hayaul imani, atau malu yang dilandaskan didasari atas dasar iman. Wal wafa'i, dan setia agar senantiasa mengikuti jalan Rasulullah dan mentaati Allah. Wal waqari, dia mempunyai kebijaksanaan, wasukuni wata'ani hati-hati, wa amasalih, dan lain sebagainya dari sifat-sifat yang disebut dengan sifat-sifat yang baik. Fahuwa idan, nah hal yang tersebut, syekh tersebut idan, hal yang tadi yang kita sebutkan, nurun adalah nur, adalah cahaya. Cahaya dari apa? Min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana cahaya ini timbul dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya selalu iktida'u bihi, maka sebaiknya kita untuk mengikuti hal tersebut. Lakinna wujuda mislihi nadir, tetapi syekh yang mempunyai segala hal tersebut nadir, jarang. A'azu minal kibritil ahmar, lebih jarang dari kibrit ahmar. Kibrit ahmar ini adalah suatu fenomena minyak merah yang mana sifatnya itu langka. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menyebutkan hal tersebut. Lalu bagaimanakah cara kita untuk tatkala mendapatkan syekh tersebut, bagaimana cara kita bermuamalah dengan syekh itu? Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd ya majidul karim wajhal karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ziyadatan fil ilmi wal hilm. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa la taj'alna min ahli tughyan. Allahumma shfina wa washfi maradana al-muslimin. Allahumma arhamna wa mautal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin.